Untuk bayar utang 6.000 triliun dalam sehari ini diperlukan konspirasi atau kerjasama yang baik dalam satu visi antara 3 lembaga tinggi negara, Presiden, Gubernur BI, dan DPR. Begini caranya. Langkah pertama, pemerintah terbitkan bond sejumlah utang yang mau dibayar. Jangan cuma bayar 6.000 triliun, si pemberi utang mana mau. Supaya mau dilunasi, kasih margin dong. Cuan buat pemberi utang yang sekarang pegang bond. Misalnya, kasih margin 20% supaya mau dilunasi. Jadi, sebagai contoh, bondnya sejumlah 7.200 triliun. Jaminan asetnya apa? Pemerintah keluarkan bond 7.200 triliun. Jaminan sumber daya alam? Jaminan proyek? Wah, kalau nanya bond pemerintah jaminan asetnya apa, itu pasti nggak pernah main di pasar modal. You serious? Nggak ada pemain pasar modal nanya, bond pemerintah itu jaminan asetnya apa? Sama seperti Sun sekarang ini. Negara itu kalau ngutang nggak perlu tulis jaminan asetnya apa. Atau surat utang itu kemudian dibeli oleh aktor kita yang kedua, yaitu BI. Pasti ada pemirsa yang protes, mana mau BI-nya? Makanya udah berkali-kali saya bilang, harus ada political will. Kalau Presiden dan DPR-nya mau, BI bisa diatur lewat regulasi. Tunjuk gubernur yang satu visi. Kerja buat rakyat, buat Presiden dan DPR. Bukan kerja buat IMF dan Bank Dunia. Sekarang ini, tanpa ngerubah undang-undang pun, BI juga beli Sun. Tinggal jumlahnya yang dinaikin. Jangan cuma main receh puluhan triliun. Beli Sun 7.200 triliun. Nanti ada pejabat yang protes lagi. BI itu asetnya cuma 3.000 triliun. Gimana caranya BI beli bond 7.200 triliun? Kita nggak punya aset jaminan buat nyetak duit. Nah, inilah propaganda nekolim yang diajarkan di sekolah. Sehingga semua profesor, doktor kalau textbook, cara berpikirnya seperti itu. Seolah-olah kita ini miskin, sehingga harus utang pada asing. Sekarang kita bongkar rahasia mereka. Langkah kedua, bond pemerintah 7.200 triliun itu dibukukan pada aset. Jadi, aset yang tadinya 3.000 triliun nambah jadi 10.240 triliun. Neraca itu harus balance. Kalau asetnya nambah 7.200 triliun, liabilitasnya harus nambah 7.200 triliun juga. Gimana caranya? Ini rahasianya. Atas dasar bond pemerintah 7.200 triliun itu, BI terbitkan uang dalam peredaran 7.200 triliun. Dibukukan di liabilitas, neraca balance. Silakan Bapak Ibu anggota Dewan panggil semua kantor akuntan publik paling top di dunia. Tanya pada mereka, neraca kayak gini wajar atau tidak? Pasti dibilang wajar tanpa pengecualian. Memang begitu prakteknya selama ini, cuma rakyat nggak tahu. Uang 7.200 triliun itu nggak usah dicetak di peruri. Cukup ketik angka di rekening bank pemerintah. Proses ini cuma butuh waktu kurang dari 1 jam. Setelah uang digital masuk ke rekening bank pemerintah, langkah keempat, uangnya digunakan buat bayar utang 6.000 triliun plus margin misalnya 20%. Maka lunaslah utang dalam waktu sehari. Pasti ada bantahan dari pemuja utang. Itu terbitkan uang baru 7.200 triliun, nanti inflasi seperti di Zimbabwe. Itu adalah bantahan bodoh. Orang duitnya ditransfer ke luar negeri, udah pasti nggak akan inflasi di sini. Inflasinya justru di negara-negara pemberi utang. Biarin aja. Shaken or stirred? Do I look like I give a damn? Kita lanjutkan. Setelah utang 6.000 triliun dibayar, pemerintah jadi punya utang pada BI 7.200 triliun. Dan di buku BI tercatat ada penambahan uang dalam peredaran 7.200 triliun. Padahal duitnya udah nggak ada di Indonesia, udah ditransfer ke luar negeri buat bayar utang. Disinilah peran aktor kita yang ketiga, DPR. Presiden dan DPR tinggal hapus utang pemerintah pada BI 7.200 triliun. Sekaligus hapus buku uang dalam peredaran 7.200 triliun itu karena memang duitnya nggak pernah beredar di Indonesia. Kesimpulannya, everybody happy.